Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ngebahas UTBK untuk penerapan matematika TO yang keempat. Yuk kita mulai ya. Nomor 1, suatu titik M, N, di sini ada titik M, N ditransformasi matriks 1, min 3, 2, 4. Kemudian dilanjutkan lagi, ini akan menghasilkan bayangan yang pertama, M aksen, N aksen. Setelah itu dia ditransformasi lagi matriks min 5, 4, min 1, 2. Ini akan menghasilkan bayangan yang kedua, jadi M double aksen, N double aksen. Sehingga menghasilkan bayangan titik min 87, min 27. Oh, di sini udah ada bayangan akhirnya itu akan menjadi min 87, min 27. Nilai dari M tambah N berapa? Yang ditanya adalah jumlah dari titik awalnya. Nah, sekarang karena di sini transformasi matriks 2 langkah, jadi kayak dilanjutkan, berarti kita bisa pakai komposisi ya. Jadi pakai transformasi komposisi menggabungkan. Jadi ini matriks pertama, ini matriks kedua. Jadi ini bisa langsung X double aksen atau bayangan akhir itu bisa didapat dengan cara M2 komposisi M1 dikalikan dengan titik awal XY. Nah, karena bayangannya udah ada, bayangan akhirnya itu adalah min 87, min 27, ini didapat dari matriks keduanya min 5, 4, min 1, 2, dikalikan dengan 1, min 3, 2, 4, kali XY. XY-nya tuh misalnya di sini M sama N. Nah, ini untuk kalau mau pakai cara cepat dengan cara komposisi, itu ingat jadi matriks kedua dulu yang tahu di depannya, baru matriks pertama. Nah, sekarang kita kalikan. Perkalian matriks itu adalah baskom, baris kali kolom. Jadi di sini kita kalikan baris 1 kali kolom 1, baris 1 min 5 dikalikan dengan 1 ditambah 4 dikalikan dengan 2. Jadi baris 1 kali kolom 2. Ini baris 1 min 3 kali min 3 dikalikan dengan kolom 2 ditambah 4 kali 4. Ini baris 2 min 1 kali 1 ditambah 2 kali 2. Terus ini baris 2 kali kolom 2 min 1 kali min 3 ditambah 2 kali 4. Ini dikalikan dengan MN. Oke, berarti ini sama dengan min 5 kali 1 min 5 ditambah 4 kali 2, 8, berarti jadi 3. Min 5 kali min 3, 15. 15 ditambah 16, berarti ini jadi 31. Min 1 ditambah 4, 3. Min 1 kali min 3 positif 3. 3 ditambah 8, berarti ini 5. 3 ditambah 8, 5, itu mau dikurang ya. 3 ditambah 8 itu 11. Dikalikan dengan MN. Nah, ini untuk mencari MN-nya bisa pakai inverse matrix atau boleh juga pakai eliminasi substitusi. Jadi cari yang tercepat aja. Karena di sini ada yang sama ya, 3-nya ini kita kaliin aja langsung. Jadi kita baskom lagi. Jadi nggak usah pakai inverse. Jadi kita kaliin 3M baris 1 kali kolom 1 ditambah 31N. Ini 3M ditambah 11N, hasilnya min 87, min 27. Nah, sekarang kita langsung eliminasi aja. Berarti di sini kita punya 3M ditambah 31N, itu kan hasilnya min 87. Ini baris kedua 3M ditambah 11N, ini hasilnya min 27. Nah, karena udah sama, berarti kita tinggal dikurangin. 31 dikurangi 11 itu adalah jadi 20N. Min 87, min 27. Jadi kalau min ketemu min, ini kan jadi plus ya. Jadi ini min ketemu min, jadi plus. Jadi min 87 ditambah 27. Berarti itu jadi min 60. Oke, berarti N-nya adalah min 60 dibagi 20. Berarti ini jadi min 3. Jadi kita punya nilai N-nya min 3. Terus kita substitusi ke salah satu persamaan. Jadi kita substitusi ke 3M ditambah 11N, itu kan nilainya min 27. Kita udah punya nilai N-nya yaitu min 3. Berarti 3M sama dengan min 27, pindah ruas itu min 33 ke kanan jadi positif 33. 3M sama dengan 33 dikurangi 27 itu adalah 6.
berarti M-nya itu 2. Nah, berarti kita punya jadi titik MN-nya adalah M, N-nya itu sama dengan 2, min 3. Berarti kalau dijumlahin, maka M tambah N-nya adalah 2 ditambah min 3 itu sama dengan min 1. Jadi opsinya yang B. Nomor 2. Jika akar 0,6, ini ada akar dikurangin akar ya, jadi akar dalam akar. Ini bisa pakai rumus persamaan akar ya, jadi kayak ini rumus di eksponen. Jadi kalau ada akar X ditambah Y dikurangin atau ditambah atau dikurangin 2XY kayak gitu. Ini bisa dipecah dengan akar X plus minus akar Y. Dengan syarat X-nya harus lebih besar dari Y. Nah, ini adalah rumus akar. Jadi akar dalam akar. Tapi syaratnya itu harus 2 akar XY. Nah, sekarang kalau kita manipulasi yang soal ini kan jika 0,6 min akar 0,32. Nah, ini kan harus dibentuk ubah jadi akar X min akar Y. Berarti kita cari dulu X sama Y-nya kan. Berarti di sini kita ubah 0,6 min 0,32-nya kita manipulasi dengan 4 dikali 0,8. Terus di sini berarti sama dengan akar dari 0,6 min akar 4 itu kan 2. Jadi 2 akar 0,8. Nah, sekarang kita ubah di mana kalian cari 2 buah angka dikaliin tuh yang harus 0,8. Dijumlahin tuh harus jadi 0,6. Nah, ini adalah 0,4 dikalikan dengan 0,2. Jadi 0,4 dikalikan dengan 0,2 adalah 0,8. Ya, ini harusnya 0,08 ya. Karena ini nggak ada hasilnya. Ini harusnya 0,08. Jadi 4 kali 0,08, 08. Nah, ini juga adalah 0,08 gitu ya. Oke, berarti kita punya, jadi ini 0,6-nya kita ubah jadi 0,4 ditambah 0,2 min 2 akar dari 0,4 dikalikan dengan 0,2 kayak gitu. Nah, berarti kan ini X-nya, ini X tambah Y, ini kan X kali Y. Berarti kita bisa ubah sesuai rumus, berarti sama dengan akar X, yaitu akar 0,4, ditambah dengan akar Y-nya 0,2. Yang ditanya adalah, maka nilai X berapa? Oh ya udah, nilai X-nya adalah 0,4, yang B. Nomor 3. Di suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri dari 6 orang. Jadi kita mau milih 6 orang. Yang perwakilan terdiri dari 6 orang. Calon tersedia terdiri dari 5 orang pria dan 4 wanita. Oke, berarti di sini ada 5 pria, ada 4 wanita. Ini mau dipilih 6 aja dari 10 orang berarti ya. Banyaknya susunan perwakilan yang dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya terpilihnya 3 pria. Jadi dari 6 ini kita pengen, jadi sekurang-kurangnya artinya boleh lebih ya. Kurang-kurangnya itu 3 pria nih. Berarti kita cari dulu kombinasinya. Kita mau 6 orang. Kita ambil minimalnya dari minimal dulu ya. 3 pria. Berarti biar jadi 6 orang, nambah wanitanya 3. Atau bisa juga prianya 4. Jadi ini 4 pria. Berarti kalau 4 pria, wanitanya 2. Atau boleh juga 4 pria, 2 wanita. Udah, berarti kan di sini ada, karena prianya ada 5, ya udah berarti 5 pria, 1 wanita. Di suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan dari 6 orang, calon tersedia dari 5 pria dan 4 wanita. Susunan lain dibentuk jika sekurang-kurangnya terpilih 3. Jadi sekurang-kurangnya tuh 3 pria. Ya udah, berarti 3 pria, 3 wanita, 4 pria, 5 wanita, atau 5 pria, 1 wanita gitu kan. Nah, di sini kita nggak bisa 6-nya pria karena total stok prianya ada 4. Jadi ini kemungkinannya. Oke, berarti kalau kita memilih secara acak, berarti kita pakai kombinasi ya. Jadi rumusnya N kombinasi R itu adalah N faktorial dibagi N min R faktorial, R faktorial. Nah, ini rumus kombinasi. Jadi kalau mengambil orang, kita pakai kombinasi. Nah, ini kan kita ngambil 3 pria. Dari total prianya kan 5. Berarti di sini 5C3 dikali 4C3. Jadi kita mengambil 3 wanita, total wanitanya 4. Ini 5C4 dikali 4C2 ditambah 5C5 dikali 4C1. Berarti 5 faktorial, 5 kurangi 3, 2 faktorial, 3 faktorial. 4 faktorial, ini dikali ya. 4 faktorial, 4 dikurangi 3, 1 faktorial, 3 faktorial. Berarti ini 5 faktorial, 5 kurangi 4, 1 faktorial, 4 faktorial. 4 faktorial, 4 dikurangi 2, 2 faktorial, 2 faktorial. 5C5 itu 1,
4C1 itu adalah 4. Oke, berarti ini 5 dikali 4, 3-nya coret dibagi 2, 4 dibagi 2 berarti 2 dikali 4 ditambah 5 dikali 4 kali 3 per 2, 4 bagi 2-nya 2 ditambah 4. Oke, 5 kali 2 10, 10 kali 4 berarti ini 40 ditambah 5 kali 2 10, kali 3 30 ditambah 4. Berarti jawabannya adalah 74. Jadi opsinya yang D. Nomor 4, himpunan A memenuhi hubungan A itu merupakan jadi 1 itu merupakan subset. Itu artinya kalau tanda kayak gitu subset ya. Subset itu adalah anggota. Jadi 1 itu merupakan anggota dari A, sedangkan A itu adalah anggota dari 1 2 3 4 5 6 7. Berarti di sini si A tuh A itu udah pasti memuat angka 1 karena di sini kan ada 1 subset dari A atau 1 merupakan anggota A. Berarti 1 itu udah pasti anggota A gitu. Jika 6 dan 7 adalah anggota A, berarti ini 1, 6, 7 itu udah pasti dia anggota A. Maka banyaknya himpunan A yang mungkin adalah, nah berarti ini kita cari kemungkinan yang lainnya, di mana stok yang lainnya, di mana si A itu merupakan anggota dari ini kan. Di mana si A itu dia merupakan subset atau anggota dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena 1 itu udah pasti masuk anggota A, berarti kita tinggal kemungkinannya itu dari 4 lagi, ada 4 angka lagi. Nah, sekarang berarti kita keluarkan semua kemungkinannya ya. Misalnya kalau si A-nya itu adalah 4 anggota. Jadi A-nya 4 anggota. Berarti kalau misalnya A-nya 4 anggota, kita tinggal nambahin 1 anggota. Dari berapa? Dari sini. Dari 4 kemungkinan kita pilih 1 anggota. Berarti kalau pilih 1 lagi angka untuk menemani 167. Berarti di sini jadi kemungkinan pertama itu adalah 4C1. Jadi dari 4 kayak dari 2 3 4 5 kita mau diambil 1 untuk nemenin 167. Berarti 4C1 adalah 4 kemungkinan. Ya. Jadi bisa 1672, 1673, 1674, 1675 kayak gitu ya kalau diuraikan. Tapi karena kita hanya butuh berapa banyaknya, jadi nggak usah diuraikan. Sekarang kalau A-nya itu adalah 5 anggota. Jadi 5 anggota, berarti kita tinggal butuh 2 lagi 2 angka untuk menemani 167. Dari mana? Stok angkanya itu adalah ini ya. Stok angkanya 2, 3, 4, 5. Berarti dari 4 diambil 2. Untuk menemani si 167. Berarti 4 faktorial, 4 dikurangi 2, 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti 4 kali 3 bagi 2. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Berarti ada 6 kemungkinan. Oke, sekarang kalau misal A-nya itu adalah 6 anggota. Berarti kalau A-nya 6 anggota, berarti di sini 4. Kan berarti kalau 6 anggota, kita butuh 3 lagi kan, 3 angka lagi untuk menemani 167. Berarti dari 4 kita ambil 3, karena stok angkanya kan tadi inget ya, stok angkanya itu yang tersisa adalah 2, 3, 4, 5. Nih, dari 4 angka yang bisa menemani 167. Berarti 4C3 itu adalah 4 faktorial, 4 dikurangi 3 itu 1 faktorial, 3 faktorial. Berarti jawabannya 4. Nah, sekarang kalau misalnya A-nya itu adalah 7 anggota. Berarti kalau A-nya 7 anggota, berarti kita untuk nomor 167 kita butuh 4 angka. Ya udah, jadi 4-4-nya diambil. Jadi 4C4 itu sama dengan 1. Jadi banyaknya himpunan A yang mungkin adalah, berarti ini 167 doang boleh. Berarti ketika si A-nya isinya 3 angka, atau ketika si A-nya isinya 4 angka, atau ketika si A-nya terisinya 5 angka, ada 6 kemungkinan, atau ketika si A-nya isinya ada, ini kan dia 3 angka, 4 angka, 5 angka, sekarang 6 angka ya. 6 angka itu ada 4 kemungkinan, 7 angka itu 1. Berarti ini kita jumlahin, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 6, 11, 11 tambah 4 itu 15, 15 tambah 1 itu 16. Jadi ada 16 kemungkinan himpunan, banyaknya himpunan A gitu. Nomor 5. Persegi panjang ABCD disusun dari 6 persegi. 2 persegi diketahui luasnya seperti dalam gambar di bawah. Perbandingan luas daerah persegi terkecil dengan persegi terbesar dalam persegi panjang ABCD adalah, persegi terkecilnya itu misalnya ini. Ini kita misalin X, persegi terbesarnya pasti ini, Y. Jadi yang ditanya adalah perbandingan dari luas ya. Jadi luas X dibagi luas Y. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kan ini luas yang ini 36 cm. Dimana kan persegi itu kan sisi kali sisi. Berarti ini otomatis dia 6. Kan luas itu sisi kali sisi. Jadi 6 kali 6, 36. Akar dari 36. Nah ini kan 25. Otomatis ini tuh 5. Ini 5. Nah karena total dari sini, nah dari sini, kalau kita tebelin, dari sini ke sini itu adalah 6.
Berarti otomatis udah punya nih 5. Berarti otomatis ini sisanya 1. Berarti kita udah punya sisi yang si X itu adalah 1. Jadi ini 1. Berarti sisi yang X itu adalah 1 kali 1 ya, sisi kali sisi. Jadi sisi kali sisi adalah 1 kali 1 per luas Y. Luas Y, karena kita punya, ini tuh 6 kan. Nah, 6 ditambah 1, berarti kan 7. Jadi ini 7, ini 7. Jadi, sisi yang Y itu adalah 7. Berarti 7 kali 7 adalah 49. Karena luas tuh sisi kali sisi kan. Jadi, jawabannya adalah 1 per 49. Atau 1 banding 49. Jadi, yang D. Nomor 6. Jika F dalam kurung 1 per X plus 1 sama dengan X plus 3 dibagi X plus 1, maka nilai A-3 agar F inverse A plus 1 sama dengan 2 adalah. Nah, sekarang kita lihat di sini definisi inverse ya. Jadi kita review lagi definisi inverse. Definisi inverse itu adalah jika Fx sama dengan Y, maka jika dan hanya jika F inverse Y itu sama dengan X. Nah, ini adalah definisi inverse 1, definisi inverse-nya. Oke, kan Fx sama dengan Y. Kalau inverse kan kebalikan. Berarti kalau F-nya dimasukin Y, itu jadi inverse, hasilnya bakal X. Nah, dari sini kita punya F inverse A plus 1 sama dengan 2. Nah, secara definisi, maka jika dan hanya jika, kalau kita ubah tukar posisi, si 2-nya masuk ke F, berarti kan inverse-nya jadi hilang, jadi F. Jadi kita punya F2 itu nilainya A plus 1. Itu. Nah, sekarang di sini ada di soal bahwa F1 per X plus 1 itu sama dengan X plus 3 dibagi X plus 1. Karena diketahuinya adalah nilai F2 sama dengan A plus 1, di sini kan F2. Berarti kita ubah si dalam kurungnya ini, si 1 per X plus 1-nya itu harus jadi 2, sesuai yang diketahui aja. Berarti ada pecahan sama dengan, kita kasih silang, jadi 2 dikali X plus 1. Berarti 1 sama dengan 2X ditambah 2. Berarti kita pindah ruas, 1 dikurangin 2 sama dengan 2X. Jadi min 1 sama dengan 2X. Berarti ini min 1 per 2 sama dengan X-nya. Nah, agar nilainya jadi F2, berarti di sini F1 per X plus 1 itu biar 2, maka si X yang ruas kanan itu diganti jadi min setengah. Jadi ini min setengah ditambah 3 per min setengah ditambah 1. Jadi masukin ke persama ini. Jadi yang kiri ini diubah jadi 2 ketika X-nya kita ganti sama 2. Ketika X-nya ganti sama min setengah. Kayak gitu ya. Nah, F2-nya udah ada di soal, didapat atau A plus 1 kan. Disitu udah kita manipulasi. A-nya itu A plus 1 sesuai definisi inverse. Berarti ini min setengah tambah 3. 3 itu kan 6 per 2. Jadi min setengah ditambah 6 per 2. Berarti di sini jadi 5 per 2. Dibagi min setengah tambah 1. Jadi min setengah tambah 1 itu adalah 1 2 per 2 kan. Min setengah tambah 2 per 2. Jadi 1 per 2. Oke, ini kita coret. Berarti kita punya A plus 1-nya sama dengan 5 bagi 1, 5. Berarti A-nya sama dengan 1 pindah arus ke kanan. 5 kurangin 1 itu adalah 4. Yang ditanya adalah A dikurangin 3. Berarti 4 dikurangin 3 itu adalah 1. Jawabnya yang D. Nomor 7. Seseorang memelihara ikan di suatu kolam. Rata-rata bobot ikan per ekor pada saat panen dari kolam tersebut adalah 6 min 0,02 X kilogram. Dengan X menyatakan banyak ikan yang dipelihara. Maksimum total bobot semua ikan pada saat panen yang mungkin adalah, ini kan maksimum. Kalau ngedengar maksimum, minimum, berarti ini adalah Y aksen sama dengan 0. Jadi kalau dengan maksimum minimum berarti dia aplikasi turunan. Maksimum bobot semua ikan kan. Di sini kan rata-rata bobot ikan tuh per ekornya. Jadi ini rata-rata per ekornya itu adalah 6 min 0,2 X. Oke. Dia pengen semua ikan. Nah, karena kita nggak tahu berapa total semua ikannya, kita misalin X. Jadi di sini bobot semua ikan ya rata-rata. Jadi bobot semua ikan di mana total ya, bobot total ikan itu kita sama dengan X. Jadi banyaknya ikan totalnya itu kita misalin X dikali satu ikan tuh dia berbobot 6 min 0,02 X. Nah, bobot semua ikannya ini dimisalin fungsi Y. Berarti Y sama dengan X kali 6 berarti 6X min 0,02 X kuadrat. Nah, karena dia si bobot semua ikannya pengen maksimum, berarti kita turunin sama dengan 0. Berarti kita turunin, berarti turun 6x 6 min 2 dikali 0,02 berarti 0,04x gitu ya. Bikin sama dengan 0 kan. Berarti min 0,04x sama dengan min 6. Jadi 6 pindah ke kanan jadi negatif. Kayak 0,04x itu kita ubah aja ya. Jadi 4 per 100 sama dengan 6.
Ini karena kedua ruas min, boleh langsung minnya dihilangkan aja. Berarti X-nya adalah 6 dibagi 4/100 atau 6 dikali 100/4. Oke, berarti X-nya sama dengan 100 dibagi 4 itu adalah, atau kita perkecil dulu deh, biar enak ya ngitungnya. Berarti ini 6 dibagi 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Berarti X-nya sama dengan 3 dikali 100 dibagi 2, 50. Berarti X-nya sama dengan 150. Jadi banyaknya total ikan 150. Berarti sekarang yang ditanya kan adalah bobot ikannya kan. Berarti bobot 150 ikan. Jadi bobot ikannya itu adalah bobot total ikannya 6 min 0,02 dikali 150. Berarti di sini ini kan rata-rata bobot ikan per ekor pada saat panen dari kolam tersebut adalah, ini satu ikannya ya. Ini adalah bobot satu ikan. Karena kita total ikannya adalah 150, berarti kita kasih 150. Oke, 6 min 2/100 dikali 150. Dikali 150 lagi, total banyak ikannya. Oke, coret, kita 2/10, berarti ini 5. 15 dibagi 5 itu adalah 3. Jadi 6 dikurangi 3 itu adalah 3. Jadi bobot satu ikan itu adalah 3 kilo dikali total 150. Berarti 3 kali 15 itu adalah 45. Jadi 450 yang D gitu ya. Oke, nomor 8. Seorang siswa mengikuti 6 kali ujian dengan nilai 5 ujian pertama. Berarti di sini 6, 4, 8, 5, 7. Ini tuh adalah nilai 5 kali ujian pertama. Oke, berarti dimisalin ujian ke-6-nya itu adalah X nilainya. Jika semua nilai dinyatakan dalam bilangan asli yang tidak lebih besar daripada 10 dan rata-rata 6 kali ujian lebih kecil dari mediannya, berarti di sini tuh kemungkinan nilai X itu adalah merupakan bilangan asli yang nggak lebih dari 10. Berarti dia paling kecilnya 1, paling besarnya 10. Karena nggak boleh lebih, berarti boleh sampai 10. Rata-rata 6 kali ujian tuh, berarti di sini rata-ratanya itu harus kurang dari mediannya. Jadi rata-ratanya harus kurang dari mediannya, maka nilai ujian yang terakhir yang mungkin ada sebanyak berapa. Jika rata-rata kurang dari ujian, maka X-nya berapa yang mungkin gitu. Kayak rata-rata itu kita jumlahin ya. 6 tambah 4 tambah 8 tambah 5 tambah 7 ditambah X dibagi 6 harus kurang dari median. Oke. 6 tambah 4 10. 10 ditambah 8 18 ditambah 5 23 ditambah 7 itu 30. Berarti ini 30 ditambah X dibagi 6. Oke, ini harus kurang dari mediannya. Nah, sekarang kita cobain aja. Berarti kalau kita cobain ya, cobain nilai X-nya itu adalah 1. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, jadi kan kalau median diurutin ya. Berarti urutannya di sini, urutan datanya 1, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Berarti kalau misalnya X-nya 1, berarti kalau X-nya 1 itu jadi rata-ratanya adalah 31 dibagi 6 gitu kan. Harus kurang dari mediannya. Median itu kan nilai tengah. Berarti median itu adalah 5 ditambah 6 dibagi 2 kan. 5 ditambah 6 dibagi 2 karena ini datanya genap. Oke, berarti di sini 31 dibagi 6 itu 31 dibagi, kalian 31 bagi 6 ubah ke desimal, itu sekitar 5,1. 5,16. Kurang, apakah 5,1 kurang dari 5 tambah 6 11? 11 dibagi 2 itu 5,5. Berarti ini masuk ya. Jadi 5,1 kurang dari 5,5, betul. Sekarang kita lakukan hal sama. Kalau X-nya 2, mungkin nggak X-nya 2. Kalau X-nya 2, berarti di sini juga urutannya 2, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti rata-ratanya ini adalah X-nya diganti sama 2 kan? Berarti 32 dibagi 6. Apakah kurang dari mediannya? Dimana mediannya adalah 5,5. Oke, berarti di sini 32 dibagi 6 itu adalah 5,3. Jadi 5,3 kurang dari 5,5. Dan itu adalah betul ya. Oke, sekarang ini kalau misalnya X-nya 3. Berarti kalau X-nya 3, di sini kan jadi 33 si rata-ratanya. Dibagi 6, apakah kurang dari 5,5? Karena 3 masih kurang dari 4 kan urutannya. Oke, 33 dibagi 6 itu adalah 5,5. Jadi 5,5 kurang dari 5,5 ini salah. Nah, berarti kalau misalnya ketika X-nya 3 itu kan salah ya. Jadi kalau misalnya X-nya lebih besar lagi, pasti hasilnya bakal lebih besar dari 5,5
gitu kan. Kita cobain kalau misalnya dibalik nih dari belakang. Jadi kalau misalnya kita balik, kita cobain si X-nya sama dengan 10. Berarti kan urutannya jadi berbeda ya kalau 10. Kalau 10 kan berarti urutannya jadi 4, 5, 6, 7, 8, 10 gitu kan. Ini masih 5,5 ya, dan ini rata-ratanya makin gede. Kita rata-ratanya medianya biar nggak tengah-tengahnya, biar nggak 5 sama 6. Kan 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau kita masukin si nilainya 6, berarti kan gitu ya. Berarti di sini 4, 5, X-nya 6, terus di sini 6, 7, 8. Ini kan jadi mediannya berubah ya. Mediannya dia jadi 6 kan. Sedangkan rata-ratanya adalah X barnya itu sama dengan 36 bagi 6. Oh, berarti 6. Ini nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita ubah 4, 5, 6, kita ubah 7 si X-nya. Jadi X-nya 7, ini 8. Berarti kan di sini rata-ratanya jadi 6,5. Mediannya kan 6,5. Berarti kita punya rata-ratanya adalah 30, tadi X-nya kan 7, 37 dibagi 6. Apakah 37 dibagi 6 kurang dari 6,5? Jadi ini cari semua kemungkinan ya. Ya, ini kurang. Jadi ini 6,1. Jadi 6,1 kurang dari mediannya 6,5. Berarti ketika X-nya sama dengan 7, dia bisa. Oke, berarti kalau kayak gitu, kita cari lagi nih. Kalau misalnya X-nya 8. Berarti kalau X-nya 8, maka rata-ratanya itu adalah 38 dibagi 6. Apakah kurang dari masih 6,5 ya? Kalau X-nya 8 berarti rata-ratanya jadi 6,5. Berarti di sini 38 dibagi 6 itu 6,3. Jadi 6,3 masih kurang dari 6,5. Oke, jadi kita udah punya 4 kemungkinan ya. Ini ketika X-nya 1, X-nya 2, terus X-nya nilainya 7, terus ketika X-nya nilainya 8. Kayak kalau X-nya 9, berarti di sini apakah 39 dibagi 6? Nah, 39 dibagi 6 itu 6,5. Jadi nggak bisa. Jadi banyaknya kemungkinan itu ada 4. Jadi ada 4 kemungkinan nilai X sehingga rata-ratanya kurang dari median. Nomor 9, 7 finalis lomba menyanyi tingkat SMA di suatu kota berasal dari 6 SMA yang berbeda. Terdiri atas 4 pria dan 3 wanita. Jadi di sini ada 4 pria sama 3 wanita. Diketahui 1 pria dan 1 wanita berasal dari SMA A. Jika urutan tampil diatur bergantian antara pria dan wanita, serta finalis dari SMA tidak tampil berurutan, maka susunan urutan yang tampil yang mungkin ada sebanyak berapa? Oke, pertama kita nyari dulu susunan yang bentuk umumnya dulu ya. Kan di sini ada 7 orang mau tampil, jadi kita sediain urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7. Nah, di sini kan katanya laki-laki sama perempuan tuh harus selang-seling atau bergantian. Berarti di sini misalnya ini pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria. Jadi urutannya hanya seperti ini. Jadi nggak bisa wanita yang duluan, karena kalau wanita duluan, jadi misalnya wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria, pria gitu kan. Nah, ini dia nggak bergantian si prianya gitu. Makanya urutan pertamanya harus pria dulu. Nah, ini adalah susunan urutan tampilnya. Sekarang orangnya. Jadi orangnya kita susun orangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk menyusun orangnya, ini untuk yang umumnya dulu ya. Jadi tempat pertama, yang tampil pertama itu harus laki-laki. Berarti kemungkinannya ada 4 orang. Jadi bisa laki-laki pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Nah, ini juga wanita ada 3 orang. Berarti tempat pertama itu bisa diisi. Banyaknya kemungkinan yang bisa tampil kedua itu ada 3 wanita. Oke, sekarang kalau misalnya udah 1 laki-laki tampil di pertama, berarti yang ketiga itu ada 3. Misalnya ini laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3, laki-laki 4, kayak gitu ya. Misalnya laki-laki 1 tuh udah tampil di pertama, oh berarti laki-laki keduanya itu pasti kemungkinannya dia tampilnya tampilnya ketiga gitu kan. Nah, misalnya ini yang tampil ketiga itu adalah laki-laki kedua, oh berarti laki-laki ketiga bergeser. Berarti ini ada 2 kemungkinan. Berarti di sini ini coret, berarti ini 4, jadi ini 1. Nah, ini misalnya perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3. Terus di sini
misalnya yang tampil kedua itu adalah perempuan 1. Oh, berarti perempuan kedua ini kemungkinan tampilnya ke-4 gitu kan. Jadinya 2 kemungkinan. Terus ini ada 1 kemungkinan kayak gitu. Jadi banyaknya susunan atau banyaknya kemungkinan untuk bergantian 4P 3W itu dia sama dengan 4 kali 3 12 kali 3 lagi 36 kali 2 lagi 72 dikali 2 lagi 144. Jadi ada 144 kemungkinan tampil 7 orang dengan bergantian laki-laki perempuan. Nah, ini tanpa syarat. Nah, sekarang katanya ada syarat. Satu pria di SMA A dan satu wanita di SMA tuh nggak boleh tampil berurutan. Nah, kalau misalnya nggak boleh tampil berurutan, kalau kita mau cara manual itu banyak. Jadi mending kita cari komplemennya. Jadi kalau kita misalin di sini kita misalin ya. Jadi kita misalin komplemen A, komplemen doh. Jadi kalau A-nya itu kan dia pengen yang gak berurutan, gak bergantian. Nah, kita cari yang bergantiannya. Berarti di sini kita misalin banyaknya total pria SMA A dan pria dan perempuan SMA A itu berurutan. Jadi kalau misalnya ini kita misalin ya, ini misalnya pria A gitu kan, terus ini wanita A. Nah, di sininya bebas, berarti ini PW ini perempuan, pria, wanita, pria di SMA lain gitu kan. Nah, ini adalah susunan orang, susunan ininya, urutan tampilnya. Sekarang susunan orangnya, berarti ini satu tempat untuk pria kelas SMA A, satu tempat untuk wanita A. Terus ini berarti sisanya berapa kan? Prianya itu ada 4 orang, satu udah ditempatin tempat pertama, berarti sisanya 3 kan. Ini ada 3 kemungkinan. Terus kalau udah tampil 1 berarti ini 2, ininya sisanya 1. Nah, kalau wanita kan ada 3, satu udah ngebooking tempat kedua, berarti yang tempat keempat ini ada 2 kemungkinan. Yang bisa mengisinya adalah wanita 2 atau 3. Nah, berarti di sini 1. Jadi ini banyaknya ada 1 kali 1 kali 3 kali 2 6 kali 2 12, ada 12 kemungkinan. Nah, ini terus sekarang berarti kalau misalnya ini pria lain, ini wanita A, terus ini pria A gitu kan. Terus ini wanita lain, pria lain, wanita lain, pria lain. Tuh 2 3 4 5 6 7. Berarti ini juga sama, ini 1 udah dibooking sama wanita SMA A, 1 untuk pria A. Terus di sini berarti sisanya ada 3 2 1. Ini sisanya 2 1. Berarti ini juga sama dengan 12. Oke, terus sekarang ini misalnya wanita pria A misalnya ya. Ini wanita A, terus ini pria lain, wanita lain, pria lain. Tuh 2 3 4 5 6 7. Ini susunannya juga sama, 3 ini 1 untuk si A, pria wanitanya. 3 2 1, berarti ini 2 1, ini juga totalnya ada 12. Terus di sini pria lain, wanita lain, pria lain, wanita A, terus sekarang pria A gitu kan. Terus wanita lain, pria lain. Oke, berarti ini 3, ini 2 2 1 1 1 1. Berarti ini 12. Pria lain, wanita lain, pria lain, wanita lain, pria di SMA A, wanita di SMA A, pria. Berarti ini 3 2 1 1. Terus ini 2 1 1 itu kan. Ini 12 juga. Oke, berarti sekarang ini pria lain, wanita lain, pria lain, wanita lain, pria lain, wanita A, pria A. Berarti ini 3 2 2 1 1 1 1. Berarti ini juga 12. Jadi totalnya adalah 12 kali 6 72. Jadi di sini banyaknya finalis dari SMA. Jadi banyaknya finalis dari SMA A yang tampil tidak berurutan. Jadi tampil tidak berurutan itu berurutan itu sebanyak
144 dikurangi 72. Jadi si 72 ini tuh adalah dia total tampil kalau mereka berurutan. Sedangkan berarti kalau nggak pengen ya udah kita dari total keseluruhan dikurangin yang nggak diinginkannya 72. Berarti ini jawabannya adalah 72. Jadi opsinya yang C, seperti itu ya. Nomor 10. 5 bilangan asli membentuk suatu barisan geometri dengan rasio positif. Oke, barisan geometri itu berarti suku pertamanya A, ini suku kedua AR, suku ketiga, terus suku keempat, dan suku kelima. Karena di sini ada 5 bilangan. Jika jumlah 3 suku terbesar dan jumlah 3 suku terkecil, barisan geometri tersebut berturut-turut 171 dan 76. Kayak berarti di sini kalau misalnya 3 suku terbesar itu kan berarti 3 suku terkecil dulu deh, A tambah AR tambah AR kuadrat, ini suku terkecil. Dia berjumlah 76. Nah, di sini kan sama-sama punya A-nya keluarin, berarti ini A kali 1A, A kali R jadi AR, A kali R kuadrat jadi AR kuadrat, ini sama dengan 76. Berarti kita punya 1 ditambah R ditambah R kuadrat, ini sama dengan 76 per A. Nah, sekarang kita jumlah 3 suku terbesarnya, berarti ini AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 5 sama dengan 171. Nah, di sini AR pangkat 2-nya kita keluarin, berarti di sini jadi 1 ditambah R ditambah R kuadrat, jadi AR kali 1 AR kuadrat kali R pangkat 3, AR kuadrat dikali R kuadrat AR pangkat 5 gitu ya. Ini difaktorin aja, dikeluarin yang samanya. Nah, ini sama dengan 171. Berarti 1 ditambah R ditambah R kuadrat dia sama dengan 171 dibagi AR kuadrat. Nah, kita lihat di sini ini sama dengan ini kan, 1 tambah R kuadrat gitu ya. Nah, kita bikin kotak merahnya dibikin sama dengan, berarti di sini kalau kita bikin sama dengan jadi 1 ditambah R ditambah R kuadrat sama dengan 1 ditambah R ditambah R kuadrat. Berarti ini yang pertama ada 76 dibagi A itu sama dengan 171 dibagi AR kuadrat. Oke, sekarang kita ini A dibagi A jadi 1, terus kita kali silang, berarti ini jadi 76 R kuadrat sama dengan 171. Berarti R kuadratnya sama dengan 171 dibagi 76. Kita perkecil, jadi keduanya kita bagi 19. Jadi R kuadrat sama dengan 171 dibagi 19 itu adalah 9, dan 76 dibagi 19 itu adalah 4. Berarti di sini R-nya itu kan plus minus akar dari 9 per 4. Jadi akar dari 9 itu di sini kan plus minus ya, 9 per 4 itu karena R rasionya positif, berarti kita ambil 3 per 2. Jadi R-nya itu akar 93, akar 4 2. Oke, sekarang kita mau mencari nilai A-nya. Berarti untuk mencari nilai A-nya substitusi ke salah satu kotak merah ya. Misalnya di sini masukin ke sini deh. Ke kotak pertama. Jadi 1 ditambah R-nya itu kan 3 per 2 ditambah R kuadrat, berarti ini 3 per 2 kuadrat sama dengan 76 per A. Jadi kita mau mencari nilai A. Kayak berarti ini 1 ditambah 3 per 2 langsung kita tambahin aja. 1 ditambah 3 per 2 itu adalah 1 itu kan 2 per 2, 2 per 2 tambah 3 per 2 berarti kan 5 per 2. Nah, ini kalau dipangkatin 2 berarti 3 dipangkatin 2 9, 2 dipangkatin 2 4 dengan 76 per A. Nah, samain penyebutnya 4, berarti kalau kita samain penyebutnya 4 dibagi 2 kali 5 10 plus 9 sama dengan 76 per A. Berarti ini jadi 19 per 4 sama dengan 76 per A gitu kan. Kayak berarti ini kita bisa coret 76 tadi kan dibagi 19 itu adalah 4 kan. Kayak gitu ya. Berarti di sini A-nya kita punya, nilai A-nya adalah kita kali silang aja, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi A-nya adalah 16. Yang ditanya adalah jumlah 5 suku bilangan tersebut. Berarti ditanya SN kan? Berarti di sini SN itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Berarti S5 A-nya itu kan 16. R-nya itu adalah 3 per 2. 3 per 2 dipangkatin 5 dikurangin 1 dibagi
3/2 min 1 kayak gitu. Berarti ini jadi sama dengan 16 dikali 3 pangkat 5 itu adalah 3 pangkat 5 itu 243 ya. 243 dibagi 2 pangkat 5 itu 32 dikurangi 1 per 3/2 dikurangi 1 kan 2/2 jadi 1/2. Berarti ini sama dengan 16 dibagi setengah itu naikin ke atas sama aja kayak 16 kali 2/1. Berarti kan 32 dikali 1 itu 32/32 kan. Berarti 243 dikurangin 32 itu adalah 211. Jadi 211 dibagi 32 gitu. Ini coret-coret jadi hasilnya adalah 211. Ini nomor untuk soal nomor 11 sampai dan 13 katanya, pada 13 ya. Dampak dari pemanasan global adalah melelehnya sebagian es glasier. Beberapa tahun setelah es mencair atau tidak terlihat, tanaman-tanaman kecil yang bisa disebut lumut kerak mulai tumbuh di bebatuan. Masing-masing lumut kerak tumbuh menyerupai bentuk lingkaran. Hubungan antara diameter lingkaran dengan umur lumut kerak bisa diperkirakan dengan formula seperti berikut. D sama dengan 7 akar T min 12. Dengan D mewakili diameter lumut kerak dalam satuan milimeter dan T mewakili jumlah tahun setelah es tidak terlihat mencair. Jadi esnya nggak terlihat mencair. Diameter lumut kerak 16 tahun setelah es tidak mencair berapa? Oh, berarti ini tinggal masukin aja ke rumusnya kan. D itu sama dengan 7 akar T min 12. Berarti kita berapa besar diameter ketika T-nya 16 tahun setelah mencair ya. Jadi kita masukin T-nya 16 aja. Berarti ini 7 akar dari 4. Berarti 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi akar 42. Jadi ini 14. Oke, nomor 12-nya, pada tahun 2023, seorang penjelajah menemukan lumut kerak berdiameter 35 mm. Ini berarti es mulai tidak terlihat dari spot tersebut pada tahun berapa? Katanya gitu kan. Ini berarti kan kita masukin. Jadi si diameternya udah ada ini mah. Kan kita punya rumusnya cuma satu ya, D sama dengan 7 akar. Jadi hubungan D dengan waktu itu kan cuma satu diformulakannya, 7 T min 12. Diameternya udah ada, nilainya 35. Yang ditanya adalah T-nya gitu kan. Nah ini kita perkecil dulu, berarti 35 dibagi 7 itu adalah 5 sama dengan akar T min 12. Untuk menghilangkan akar kita kuadratin kedua ruas, 5 dikuadratin 25 ini akarnya hilang. Berarti kita pindahin 25 ditambah 12 sama dengan T. Berarti di sini 25 tambah 12 adalah 37 T. Nah, ini kan setelah 37 tahun dari tahun 2023, berarti tinggal 2023 ini kurangin 37 gitu kan. Jadi sini menemukan di pas 2023 itu diameternya itu 35 mm, maka di tahun berapa nih mulai tumbuh si lumut keraknya gitu ya. Jadi tinggal 2023 dikurangin 37 itu adalah 1986. Nomor 13, jika pada tahun 2023 es mulai tidak terlihat mencair, maka lumut kerak akan mulai terlihat pada tahun berapa? Berarti di sini kita lihat dari formula rumusnya ya. Jadi diameter si lumut kerak itu mulai nampak ketika 7 akar T min 12. Nah, kita lihat di sini, berarti dia akan nampak ketika umurnya itu berkurang 12. Jadi kalau misalnya kita lihat 2023, oh berarti itu tuh 2023 tuh ada nih si lumut kerak muncul, lumut keraknya muncul. Oh berarti sebenarnya itu es tuh nggak mencair ketika 2023 dikurangin 12. Nah sekarang berarti kalau 2023-nya esnya udah nggak mencair, berarti kerak akan tumbuh pada saat 12 tahun yang akan datang. Berarti tinggal 2023 ditambah dengan 12, berarti dia sama dengan dia akan mulai tumbuhnya adalah mulai adanya 2035 kayak gitu ya. Oke, nomor 14. Seorang wanita sedang mendapatkan pengobatan rutin berupa suntikan pensilin secara rutin. Tubuhnya secara berangsur menyerap pensilin tersebut sehingga 1 jam setelah penyuntikan hanya 60% dari pensilin yang masih aktif. Jadi 60% yang masih aktif ini ketika 1 jam. Pola ini ternyata berlanjut, setiap jam hanya 60% penisilin yang aktif dari jumlah yang ada di jam sebelumnya. Ini di jam sebelumnya ya. Seandainya wanita tersebut mendapat suntikan 300 mg pada pukul 8, perkiraan penisilin yang masih aktif dalam peredaran darah wanita tersebut pada pukul 11 berapa? Oke, berarti kan di sini tuh kita kan jam 08 ya. Jam 8 tuh dia disuntik
300 mg. Jadi jam 8 ini ada 300 mg. Terus kan katanya 1 jam setelah penyuntikan tuh hanya 60% yang masih aktif. Berarti jam 9 itu jumlah penisilin yang aktifnya itu cuma 60%. Berarti 60/100 dikali 300. Berarti ini coret-coret, jadi sama dengan 60 kali 3 180. Nah, itu 1 jam kemudian itu sama aktifnya cuma 60 juga, berarti 60/100 dikali 180. Berarti ini kita coret-coret, coret-coret. Berarti ini 6 dikali 18. Jadi 6 kali 8 itu adalah 48. Berarti ini 6 kali 1 6 tambah 4 jadi 108. Nah, pas jam 11 berarti jumlah yang aktifnya adalah 60% dari sebelumnya 108. Berarti jam 11 yang aktifnya itu 60/100 dikali 108 gitu ya. Coret-coret. Berarti di sini 6 sama 10 kita bagi 2, ini 3, bagi 2 ini 5. Berarti sama dengan 10 bagi 2 5 ya. Jadi 108 dikali 3. Nah, itu jawabannya adalah 64,8. Ini kalian pembagian bersusun aja ya. Jadi opsinya yang B. 15. Di antara pilihan berikut, manakah segitiga yang memiliki ukuran sudut masing-masing 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat? Kayak ini semuanya segitiganya siku-siku. Berarti kalau berhubungan dengan segitiga siku-siku, kalian harus tahu, kita review lagi rumusnya ya. Jadi ini ada segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku. Jadi ini garisnya misalnya ini A, B, C gitu kan. Berarti kalau di sini sudutnya itu adalah X, di sini sudutnya Y. Berarti kita punya hubungan bahwa sin X itu adalah depan per miring. Berarti demi depannya itu adalah A, miringnya C. Cos X berarti itu adalah samping per miring, sami. Berarti sampingnya itu B, miringnya C. Sedangkan tan X itu adalah desa, depan per samping. Berarti depannya adalah A, sampingnya B. Oke, sekarang berarti kita lihat nih. Terus mau mencari garisnya ya, Pitagoras. Pitagoras itu berarti C itu didapat dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau mau nyari A berarti akar dari miring kuadrat dikurangin B kuadrat. Nyari B berarti akar miring kuadrat dikurangin A kuadrat. Nah, sekarang kita cek satu-satu aja. Ini kita segitiga yang pertama. Jadi ini segitiga yang pertama, ininya 6, ininya 12 ya. Nah, kalau misalnya kita kan jumlah juga nih, jumlah 3 sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi ini rumusnya harus tahu ya. Jadi jumlah 3 sudut di dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kan udah jelas ya, ini siku-siku 90. Berarti kita tinggal ngeplot yang 60 sama 30. Terus kan kita harus tahu juga nih sin 30 derajat itu setengah. Terus cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Ini review lagi ya. Terus ini sin 60 ini adalah setengah akar 3. Ini cos 60 itu adalah setengah. Nah, sekarang berarti di sini ini kan cos 60 ya, berarti biar samping ini kita cobain. Jadi kita plotin di sini. Di sininya adalah 60 derajat. Terus di sininya adalah 30 derajat. Ya, kita untuk ngebuktiin. Karena kita punya kayak berarti ini 6 12 triple Pitagoras ya. Berarti 12 kuadrat itu kan 144. 144 dikurangi 36 itu 108. Berarti di sini akar dari 108 itu adalah ini berarti akar 108 ya. Jadi 108 kita bagi 12 bagi 6 ya. Oke, berarti ini akar dari 6 akar 3. Gitu ya. Ini Pitagorasiin aja dengan cara akar dari 144 dikurangin 36 itu adalah 108. 108 itu adalah bisa diubah jadi 36 kali 3. Akar 36-nya 6 ya gitu. Nah, ini kita cek nih. Kita cek cos 60. Cos 60 itu sama dengan, kan dia samping per miring. Berarti ini samping sudutnya, ini miringnya kayak gitu ya. Berarti di sini cos 60 itu adalah 6/12. Secara tabel sudut istimewa, cos 60 itu kan nilainya setengah. Nah, ini secara rumus demi sami desanya juga sama, setengah. Berarti benar. Terus sekarang cek yang sudut 30-nya deh. Sudut 30 tuh misalnya sin 30. Sin 30 itu //adalah demi depan per miring. Berarti di sini depan si 30 itu kan 6, miringnya 12 gitu kan. Berarti di sini adalah 6/12. Sin 30 juga setengah.
Ini dia sama dengan setengah. Oh, berarti si 1 dia masing-masing sudutnya bisa jadi 30 sama 60 derajat. Oke, sekarang yang kedua, berarti kita cek yang kedua. Sama ya, ceknya kayak tadi. Nah, ini kan terbalik nih. Ya udah kita berdiriin aja segitiga siku-sikunya. Yang penting tahu siku-sikunya di mana gitu ya, walaupun dia terbalik. Nih, berarti kan siku-sikunya di sininya 1, ininya akar 3 gitu ya. Oke, 1 sama akar 3. Berarti ini pakai tan ya. Berarti kalau misalnya di sini tan, oh ya ini juga keluar lagi nih, tan 30. Karena di sini ada desa yang diketahuinya depan samping. Berarti tan 30 itu adalah 1 per akar 3. Nah, sedangkan tan 60 itu adalah akar 3. Nah, berarti di sini kan depan per samping. Oh, berarti ini adalah kalau kita plot ini di sini bisa 60, di sini bisa 30. Kenapa? Kalau kita buktiin tan 60 itu kan depan per samping. Depan 60 itu adalah akar 3 kan? Berarti di sini akar 3 per 1. Gitu, berarti dan tan 60 itu akar 3 per 1, berarti betul ya. Terus kita mau cek tan 30. Tan 30 juga sama desa kan? 30 depannya 1, sampingnya akar 3. Berarti tan 30 itu 1 per akar 3. Jadi dia sesuai dengan tabel istimewa. Jadi betul. Jadi yang kedua juga dia bisa dibuat jadi segitiga yang sudutnya 30, 60, 90. Nah, sekarang pernyataan 3. Oke, pernyataan 3, tabel yang ketiga kita balikin lagi aja si segitiganya ya. Ini siku-siku, ini bawahnya akar 3, terus ini 2. Oke, berarti di sini ini yang diketahuinya adalah samping miring ya. Berarti samping miring. Berarti ini samping miring itu berarti cos sin nggak bisa ya, itu 60 sin 60 ya, berarti di sini 60 30 juga bisa ya. Ini 60, ini 30. Jadi kalau kita gunain cos 60 itu kan sin ya. Ini sin 60 pakai sin bukan cos. Berarti ini sin 60 itu depan per miring, berarti akar 3 per 2. Dan sesuai tabel istimewa adalah cos sin 60 itu benar setengah akar 3. Nah, sekarang yang 30, berarti yang 30 kita gunakan cos 30, benar cos 30 samping per miring. Sampingnya akar 3, miringnya 2, dan cos 30 secara tabel sudut istimewa juga sama, setengah akar 3. Berarti yang 3 juga bisa dibentuk sudutnya 60, 30, 90. Nah, sekarang yang terakhir untuk segitiga yang keempat. Berarti untuk segitiga yang keempat, ini siku-siku, ini 5, ininya 10. Oke, berarti di sini bisa demi sama sami ya. Demi berarti ini 30, ini kita bisa diplot juga di sini 30, di sini 60. Oke, secara tabel istimewa sin 30 itu kan setengah. Nah, kita sekarang secara rumus demi sami desa, sin itu kan depan per miring, depannya 5, miringnya 10. Dan 5 per 10 itu setengah. Oh, berarti dia masuk. Sekarang yang cos 60. Cos 60 itu kan samping per miring, sampingnya 5, miringnya 10. Cos 60 juga setengah. Berarti ini betul. Berarti ini semua benar ya. Jadi semuanya bisa dibentuk sudutnya 30, 60, 90 derajat. Oke, nomor 16 dan 17. Dua rangkaian kereta api meninggalkan stasiun pada waktu yang bersamaan. Satu kereta api bergerak menuju arah barat ke kota X, sedangkan yang lainnya menuju ke arah selatan kota Y. Oke, berarti kalau misalnya kita posisi ya, ini posisi stasiunnya. Yang satu katanya dia bergerak ke barat, berarti dia bergerak ke barat menuju kota X. Yang satu dia bergerak ke selatan, ini menuju kota Y, gitu kan. Kereta api yang menuju ke arah barat melaju 20 km per jam lebih cepat daripada kereta api yang menuju ke arah selatan. Berarti ini kecepatan ke barat itu sama dengan 20 lebih cepat kan, lebih cepat dibanding kecepatan ke selatan kayak gitu. Pada kereta api setelah 2 jam perjalanan, ini setelah waktunya itu adalah 2 jam. Setelah 2 jam perjalanan, jarak kedua kereta 200 km. Oh, berarti jarak kedua kereta tuh ini kan. Nah, ini jarak kedua keretanya adalah 200 km katanya. Oke, berarti ini ada hubungan dengan segitiga siku-siku yang tadi ya, Pitagoras. Berarti kita punya jarak dari ini kita misalnya ya. Jadi jarak ke barat, ini jarak ke selatan, SS berarti gitu ya. S itu jarak ya. Oke, dia pakai bahasa Indonesia aja. J, jaraknya J aja. Oke, berarti di sini ini jarak ke barat gitu kan. Ini jarak ke selatan, JS gitu kan. Jadi Jokowi aja. Jadi di sini kecepatan itu V ya gitu kan. Kecepatan kan jarak dibagi waktu. Kayak gitu kan. Berarti kecepatan jarak dibagi waktu
Jadi K sama dengan J per W, JKW gitu kan. Jarak dibagi waktu. Nah, berarti kita punya kan, berarti di sini kita nyari, oh berarti jarak itu rumusnya adalah J sama dengan kali silang kan, K sama W. Jadi kecepatan dikali waktu. Nah, kita mau nyari masing-masing jaraknya nih. Berarti jarak B itu kan kecepatannya itu adalah PB ya. Kecepatan itu kan 20 lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan ke selatan gitu kan. Ini adalah kecepatan ke arah barat. Dikali waktunya dia udah menempuh 2 jam. Berarti ini sama dengan jaraknya adalah 40 kali pelangi ini ditambah 2 VS. Nah, berarti sekarang kita mau nyari jarak ke selatan. Berarti jarak ke selatan itu adalah VS aja, kecepatan ke selatan kita nggak tahu berapa. Dikali waktunya juga sama, dia udah menempuh 2 jam, berarti ini 2 kali VS. Oke, berarti di sini masukin, oh berarti JB itu sama dengan 40 ditambah 2 VS. Berarti ini kalau jarak di sini adalah 2 VS. Nah, kita mau nyari VS-nya gimana? Ini pakai aturan Pitagoras ya. Jadi aturan Pitagoras itu adalah miring kuadrat. Jadi 200 dikuadratin itu sama dengan JB yaitu 40 ditambah 2 VS kuadrat gitu kan. Ditambah dengan ini si JS 2 VS kuadrat. Yang tadi ya Pitagoras itu jadi miring itu didapat dari alas kuadrat ditambah dengan tegak kuadrat. Nah, ini berarti kita selesaikan persamaan kuadrat. Jadi 200 dikuadratin itu adalah 40.000 sama dengan berarti ini kali pelangi 40 dikuadratin berarti di sini 1.600 ya. Terus dari pangkat 2 kali 40 80. Jadi 2 kali depan terus dikaliin belakang. 2 kali 40 80 80 dikali 2 160 VS. VS itu kecepatan ke selatan. Ditambah 2 VS dikuadratin jadi 4 VS kuadrat. Ditambah ini 2 VS dikuadratin berarti 4 VS kuadrat. Oke, berarti di sini kita pindahin semuanya ke kanan ya, bikin pemfaktoran nantinya kalau persamaan kuadrat. Ini 4 VS kuadrat ditambah 4 VS kuadrat jadi 8 VS kuadrat ditambah 160 VS dikurangin ya. Jadi 1600 itu kan 40.000 pindah ruas ke kanan jadi negatif kan. Jadi 1600 dikurangin 40.000 berarti sama dengan 38.400. Nah, apakah dia bisa dibagi 8? Bisa ya. Jadi ini semuanya kita bagi 8. Jadi kalau kita bagi 8, kita punya persamaannya adalah VS kuadrat ditambah 20 VS dikurangin 4.800 sama dengan 0 gitu ya, atau ini enggak. Jadi di sini deh ini 0 sama dengan VS kuadrat ditambah 20 VS min 4.800. Nah, kalian faktorin sekarang, cari 2 buah angka dikaliin yang ujung kan min 4.800 dijumlahin yang tengah 20. Berarti kan 48 itu adalah 8 kali 6 sebenarnya ya. Berarti ini 80 dikali 60 gitu kan. Biar negatif berarti ini si 60-nya yang negatif ya. Jadi 80 dikurangi 60 kan 20. Oke, berarti kita punya faktornya jadi VS plus 80 dikali VS min 60 sama dengan 0. Jadi VS-nya kecepatan ke selatan itu ini min 80 atau VS-nya adalah positif 60 pindah ruas. Nah, kalau kecepatan kan mungkin negatif kan. Jadi kita punya kecepatan ke selatannya itu adalah 60 km per jam. Oke, ini untuk ngebantu soal nomor 16 dan 17. Kita nomor 17-nya. Kota Y yang 16 dulu ya, nomor 16. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan nilai kebenaran setiap pernyataan berikut. Kecepatan kereta api yang bergerak menuju arah selatan adalah 80 km. Tadi kita punya VS itu kecepatan ke selatan 60. Berarti kalau PB itu kan 20 lebih cepat, berarti 60 ditambah 20, berarti PB-nya sama dengan 80. Berarti kalau misalnya di sini ke arah selatannya 80, berarti dia salah. Kecepatan kereta api yang menuju ke arah barat 100, salah juga. Kecepatan kereta api yang bergerak menuju arah selatan adalah 60, betul. Kecepatan kereta api yang menuju ke arah barat adalah 80, betul. Berarti salah-salah benar-benar. Berarti salah-salah benar-benar itu yang E. Nomor 17. Kota Y yang berjarak 240 km, berarti kota Y. Lihat ini, kota Y itu dia yang ke selatan. Berarti kota Y jaraknya itu 240 km. Maka ditempuh dalam waktu berapa? Kan kita tadi si kota Y itu kecepatan ke selatannya itu adalah 60 km per jam.
Udah cari kan? Nah, sekarang jaraknya itu J-nya sama dengan 240. Yang ditanya waktunya berapa? Kita punya kan kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Berarti waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Berarti jaraknya itu adalah 240 dibagi kecepatan itu udah 60. Coret-coret 24 dibagi 6 itu adalah 4 jam. Berarti di sini D. 18. Susu merek A yang mengandung 1% lemak dan susu merek B yang mengandung 3,5% lemak akan dicampurkan. Agar menghasilkan 10 liter susu dengan kandungan 2% lemak, maka banyaknya susu yang harus dicampurkan dari kedua merek susu tersebut berapa? Oke, berarti kita kan mau membuat susu merek A gitu kan, banyaknya susu merek A ditambah dengan dicampurkan susu merek B itu harus jadi 10 liter. Ini total si susunya. Nah, sekarang total kandungannya 1% lemak di susu A ditambah dengan 3,5% lemak di susu B itu harus sama dengan hasilnya tuh 2% dari totalnya kan pengen 10 liter, berarti dikali 10 liter ya. Nah, berarti ini kita kali 100 aja biar menghilangkan penyebut. Berarti ini 1A ditambah 3,5B sama dengan 2 kali 10 berarti 20. Nah, ini adalah persamaan 1, ini jadi persamaan 2. Untuk mencari berapa A sama B-nya tinggal eliminasi persamaan 1 sama persamaan 2. Jadi kita gabungin ya, di sini persamaan satunya A tambah B sama dengan 10. Berarti kita tinggal kurangin A kurangin A-nya habis. 3,5 kurangin 1 berarti jadi 2,5B sama dengan 10. Berarti 2,5 itu kan 5/2. 5/2B sama dengan 10. Berarti B-nya ya udah, berarti tinggal 10 dikali 5/2. Dibagi 5/2 atau kita ubah jadi dikali 2/5. Jadi 10 dibagi 5/2. Jadi B-nya itu adalah 4 liter. Kita lihat nih yang 4 liter merek susu B ada berapa? Ini cuma satu ya. 4 liter B. Oke, berarti yang D 4 liter B, 6 liter yang A. Nomor 19-20. Nah, di sini banyak hal yang menyebabkan jadwal kedatangan pesawat terbang mengalami keterlambatan. Salah satu alasannya adalah keadaan cuaca. Berikut ini data keadaan cuaca dan status penerbangan maskapai di Bandara X untuk 100 penerbangan. Oke, di sini kita nggak ada totalnya ya. Jadi ini kita tambahin total. Jadi total hujan yang tepat waktu sama terlambat ini jadi 20, ini jadi 80. Terus ini total. Jadi kita tambahin tabel total. Oke, berarti 5 tambah 70 berarti 75. 15 tambah 10 berarti ini 25. Oke, berarti ini totalnya 100 ya. Jadi ada 100 penerbangan kan. Nah, kita sekarang lihat pernyataan 1. Peluang penerbangan tepat waktu adalah, peluang itu rumusnya apa sih? Peluang itu kan rumusnya PA sama dengan NA per NS. Jadi NA-nya itu adalah kejadian yang diinginkannya. Kalau NS ya ruang sampel. Sekarang dia kan keinginannya itu tepat waktu. Jadi total yang tepat waktu ada berapa? Total yang tepat waktu itu ada 75. Jadi di sini peluangnya adalah 75/100. Berarti 75/100 itu harusnya bukan 7/10 ya, 0,75. Ini kan tidak sama dengan, berarti ini salah. 7/10 kan 0,7, 75 adalah 0,75. Berarti peluangnya bukan 7/10 tapi 75/100. Pernyataan 2. Peluang penerbangan tepat waktu dan cuaca tidak hujan. Kayak berarti dia tuh tepat waktu, cuaca gak hujan. Berarti cari nih yang tepat waktu terus gak hujan. Berarti di mana? Di 70 totalnya gitu ya. Jadi tepat waktu dan tidak hujan kan. Berarti itu ada di 70. Jadi ini 70/100. Nah, 70/100 itu kalau diperkecil itu jadi 7/10 bukan 7/8. Berarti ini yang 2 juga salah. Yang ketiga, jika diketahui cuaca hujan, maka peluang penerbangan terlambat adalah 70%. Nah, ini ada syarat ya. Cuacanya hujan, jadi peluang bersyarat. Jadi ini peluang bersyaratnya di sini aja. Kalau ada peluang A bersyarat B, berarti ini rumusnya adalah N A irisan B dibagi banyaknya B, atau peluang A irisan B dibagi banyaknya B gitu. Oke, berarti sekarang kan dia itu si B-nya itu cuacanya hujan. Berarti ini pernyataan 3. Oke, jadi ini bisa ini ya. Jadi peluang A irisan B dan peluang PB. Nah, sekarang yang ketiga itu kan dia tuh pengen
peluang penerbangan tepat waktu jika diketahui cuacanya hujan, jadi syaratnya itu hujan gitu, maka peluang penerbangan terlambat, jadi ini tuh dia terlambat alasannya syaratnya karena hujan gitu. Yang ketiga tuh berarti ini sama dengan peluang dia terlambat dan hujan ada berapa dibagi peluang hujannya. Oke, sekarang total yang terlambat dan hujan, berarti dia tuh udah mah terlambat terus hujan ini kan ada 15, jadi terlambat hujan tuh ada 15, berarti ini 15 per sekarang peluang hujan, berarti peluang hujan itu adalah total hujan, berarti hujan tuh 20, berarti 15 per 20, berarti kalau dikecilin ini dibagi 5 kan, berarti 3 per 4 itu adalah 0,75, berarti atau 75%. Oke, berarti 3 betul. Sekarang pernyataan 4, jika diketahui cuacanya nggak hujan, jadi kalau jika diketahui cuaca tidak hujan maka peluang penerbangan terlambat berapa, ini juga syarat ya, jadi cuacanya tuh nggak hujan terus, berarti ini syaratnya peluang dia itu terlambat, peluang terlambat karena tidak hujan, berarti peluangnya adalah sekarang peluang terlambat dan tidak hujan TH gitu kan, dibagi peluang dari tidak hujan. Oke, sekarang terlambat dan tidak hujan, berarti ini tuh tidak hujan terlambat, tidak hujan itu ada 10, jadi 10 terlambat tidak hujan 10, peluang tidak hujannya berarti di sini ada 80, berarti 10 per 80, coret-coret ya, berarti ini 10 ya, berarti 10 per yang tidak hujan itu kan totalnya 8, berarti 1 per 8 itu kan 0, ya, bahkan jadi tidak 12,5% ya, berarti 1 dibagi 8 tuh 0,125 ya, ya betul, berarti ini 12,5%. Oke, berarti ini benar, jadi yang banyaknya yang benarnya ada 2 pernyataan, 3 dan 4 kayak gitu ya. 20, Agung akan menjemput neneknya yang akan tiba di Bandara X pada malam ini. Dia ingin mengetahui seberapa besar kemungkinan penerbangannya tepat waktu. Ini pengen cek tepat waktu. Setelah mengecek aplikasi perkiraan itu harusnya perkiraan cuaca, dia memperoleh keterangan bahwa kemungkinan malam ini hujannya 20%. Jadi kayak kemungkinan hujannya itu adalah 20%. Berarti ini sama dengan 0,2. Berarti kemungkinan tidak hujannya itu 80% kan? Berarti ini 0,8. Maka peluang penerbangan akan terlambat adalah, oke, berarti di sini kitanya adalah peluang terlambat gitu kan? Nah, berarti ini terlambat. Nah, ini bisa peluang terlambatnya karena hujan. Jadi ini bisa peluang dia terlambat karena hujan gitu kan, atau juga bisa dia peluang terlambat karena nggak hujan gitu, tidak hujan ya. Nah, kita cari, jadi peluang terlambat karena hujan itu dia berapa? Tadi ada kan ya, terlambat karena hujan itu di pernyataan 3 yaitu 70%, atau peluangnya sebesar 3 per 4, berarti ini 3 per 4 kan, dikali aslinya gitu ya. Jadi kalau dia hujan itu adalah 0,2 atau 20% kan, 20/100. Jadi ini peluang karena hujan, jadi kemungkinan hujannya itu adalah 20% gitu kan. Nah, sekarang peluang terlambat karena tidak hujan itu yang pernyataan keempat kan. Pernyataan keempat di sini tadi adalah 1/8. Jadi 1/8 yang ini. 1/8, berarti ini 1/8, dan dilihat dari perkiraan kemungkinan gak hujan itu adalah 80%, berarti 80/100. Berarti ini kita coret 20 dibagi 4, 5 dibagi 100 atau 100 dibagi 5 itu adalah 20. Berarti ini 3/20 ditambah 80 dibagi 80 itu adalah 10. Coret-coret jadi 1/10. Kita samain penyebutnya 20, berarti ini 3 ditambah 20 dibagi 10, 2, berarti sama dengan 5/20 atau 5/20 itu kita ubah ke persen ya, berarti ini dikali 5, 25, 20 dikali 5, 100, berarti jadi 25%, jadi yang C.
Oke, sekian pembahasan untuk pengenalan matematika. Semoga kalian paham dan diulik lagi, dihafal lagi rumusnya. Makasih, bye-bye, assalamualaikum.